Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah kalau begitu. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang IPS, yaitu tema 8 dengan judul kegiatan ekonomi. Kalian bisa buka buku cetak halaman 42. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang kegiatan ekonomi, yaitu dengan menggunakan media pembelajaran pop-up buku tentang kegiatan ekonomi. Nah, Ibu buka ya pop-up booknya. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, anak-anak. Jadi secara umum kegiatan ekonomi ini dibagi menjadi 3 kegiatan. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu kegiatan ekonomi tersebut. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Ya, jadi anak-anak, kegiatan produksi ini adalah suatu kegiatan menambah kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Adapun pelaku kegiatan produksi ini disebut dengan produsen, sedangkan barang hasil produksinya disebut dengan produk. Nah, dalam kegiatan produksi ini adanya tujuan produksi. Yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, memperoleh keuntungan. Yang ketiga, menciptakan nilai guna. Yang keempat, menambah nilai guna. Yang kelima, memenuhi pasar dalam negeri dan luar negeri. Selanjutnya, itu ada faktor-faktor produksi. Faktor produksi dibagi menjadi 4 faktor. Yang pertama, faktor produksi alam. Jadi, dalam memproses produk-produk itu ada faktornya. Yang pertama itu faktor produksi alam. Barang tersebut itu terbuat dari bahan yang diambil dari alam. Yang kedua itu faktor produksi tenaga kerja. Yang ketiga, faktor produksi modal. Yang keempat, faktor produksi keahlian. Kita lanjut. Yang selanjutnya itu ada bidang-bidang produksi. Jadi produksi ini anak-anak dapat dikelompokkan menjadi beberapa bidang. Yang pertama, produksi ekstraktif. Yang kedua, produksi agraris. Yang ketiga, produksi industri. Yang keempat, produksi perdagangan. Dalam melakukan kegiatan produksi, itu pasti ada proses-proses produksinya. Jadi, proses kegiatan produksi ini dibagi menjadi 3 proses. Yang pertama itu produksi jangka pendek. Yang kedua yaitu produksi jangka panjang. Yang ketiga yaitu produksi terus-menerus. Di sini Ibu kasih contoh suatu kegiatan produksi. Yang pertama itu dari bahan baku, yaitu kayu yang diambil dari pohon lalu menjadi barang setengah jadi yang telah diolah oleh seorang tukang sudah berbentuk kursi, lalu menjadi barang jadi seperti kursi, meja yang sering kita gunakan. Kita lanjut ke kegiatan yang kedua, yaitu kegiatan distribusi. Jadi, distribusi ini adalah suatu proses penyampaian, penyaluran barang atau jasa dari produsen
ke konsumen dan para pemakai. Adapun yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut distributor. Fungsi dari distribusi yaitu pertukaran, penyediaan fisik, pembelian, klasifikasi produk, promosi, penyaluran. Adapun tujuan dari distribusi ini anak-anak yaitu yang pertama jaminan sampainya produk sampai ke konsumen. Yang kedua yaitu jaminan proses keberlangsungan dari kegiatan produksi. Selanjutnya itu ada jenis-jenis distribusi. Jadi jenis-jenis distribusi ini anak-anak terdiri dari 2 jenis. Ada distribusi langsung. Contohnya seperti penjual sayur mayur yang melakukan penjualan sayur dengan menggunakan gerobak secara keliling. Dan yang kedua distribusi tak langsung, contohnya suatu pabrik yang melakukan sebuah penjualan kayu untuk diekspor ke berbagai negara. Ada pula tahapan saluran distribusi yang pertama dari produsen, distributor, subdistributor, grosir, pedagang eceran, yang terakhir itu ada dari konsumen. Nah, di sini dari kegiatan distribusi ini kita biasa yang sering kita lihat menggunakan suatu alat transportasi umum yang besar seperti truk. Nah, mengangkut barang besar-besar seperti barang meja, kursi, dan alat-alat lain sebagainya. Nah, di sini ada gambar proses kegiatan dari distribusi. Ada 3 kegiatan dari proses distribusi ini. Yang pertama dari tempat produksi barang untuk didistribusikan. Yang kedua, alat pendistribusian barang berupa kendaraan seperti truk. Dan yang terakhir itu menuju tempat tujuan distribusi seperti grosir atau pedagang eceran. Selanjutnya yaitu kegiatan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Apa sih pengertian dari konsumsi itu sendiri anak-anak? Jadi, konsumsi adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang ataupun jasa yang dilakukan sekaligus maupun bertahap untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Jadi, kegiatan konsumsi ini tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Adapun jenis konsumsi ini adalah dibagi menjadi 2. Barang konsumsi yang gunanya habis dalam satu pemakaian, contohnya seperti yang kita makan dalam kehidupan sehari-hari kita, makanan, minuman. Dan yang kedua itu barang konsumsi yang gunanya akan habis secara berangsur-angsur, yang akhirnya akan rusak nilai gunanya, misalkan seperti meja yang kita gunakan dalam belajar, kursi, papan tulis. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama ada faktor ekonomi, ada pendapatan, perkiraan harga, iklan, harga barang yang bersangkutan, harga barang lain. Yang kedua itu faktor yang mempengaruhi konsumsi, ada faktor non-ekonomi seperti selera masyarakat, adat istiadat kita dalam sehari-hari, gaya hidup kita, jumlah keluarga yang dimiliki. Nah, konsumsi ini anak-anak memiliki dampak. Apa sih dampaknya? Dampak dari konsumsi ini adalah konsumerisme. Konsumerisme adalah paham terhadap gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan seseorang dalam memiliki barang-barang mewah tersebut. Seperti contohnya, konsumerisme ini membeli barang yang mahal secara berlebih-lebihan, membeli barang yang bukan keperluan kita. Nah, adapun dari
Kegiatan konsumsi ini seperti kita memakai kursi, meja dalam kegiatan kita pada proses pembelajaran hari ini. Nah, itu merupakan kegiatan konsumsi, memakai pena, memakai buku, dan selanjutnya itu bisa juga kegiatan konsumsi kita contohkan seperti membeli baju, memakai TV, menonton televisi, itu merupakan kegiatan konsumsi. Selanjutnya yaitu ibu buat pohon dari kegiatan ekonomi. Nah, di sini anak-anak bisa lihat kegiatannya itu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, baiklah. Sampai di sini penjelasan Ibu tentang kegiatan ekonomi. Nah, di halaman 40 itu ada berbagai pertanyaan. Ibu minta kalian menjawab pertanyaan dengan baik dan benar untuk dikerjakan di rumah. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.